Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata ala qulubil muslimin al mu'minin wa ja'alad diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun al muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasmauna ayyaqilun am tahsabu anna aktsarahum yasmauna aw yaqilun inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi nikmat dan anugerah yang tak terhingga. Maka dari itu mari kita syukuri melalui penguatan takwa, yakni dengan senantiasa mencermati apa-apa yang akan dilakukan. Jika telah sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah, maka laksanakanlah. Namun apabila yang akan kita lakukan bertentangan dengan keduanya, maka tinggalkanlah. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, akal merupakan anugerah dari Allah kepada manusia untuk berpikir serta merenungkan keberadaan alam semesta, sehingga kita bisa memperoleh petunjuk untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Manusia juga menggunakan akal untuk menggali ilmu-ilmu dan rahasia-rahasia alam, sehingga bisa dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan manusia. Dan akal pula lah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Saat Sayyidah Aisyah bertanya, dengan apa manusia diunggulkan di antara sesamanya ketika hidup di dunia? Rasulullah SAW menjawab, dengan akal. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya lagi, dengan apa manusia diunggulkan di antara sesamanya ketika kelak hidup di akhirat? Lagi-lagi Rasulullah menjawab, dengan akal. Kemudian Sayyidah Aisyah kembali bertanya, bukankah mereka akan dibalas sesuai dengan amal mereka? Untuk terakhir kalinya Rasulullah menjawab, bukankah manusia beramal sesuai dengan kemampuan akal mereka? Karena pada ragam tingkat akal manusia, di sana terdapat pula amal mereka, dan dari sanalah manusia akan dibalas. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, apakah dengan diberi akal lantas manusia memperoleh kedudukan yang lebih mulia dibanding makhluk-makhluk lainnya? Dalam khutbah Jumat 26 Mei 2023 lalu, khatib pernah menyampaikan bahwa manusia dikaruniai dua hal, yakni akal dan nafsu. Jika manusia bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kedudukannya lebih mulia daripada malaikat. Namun jika manusia diperbudak oleh hawa nafsu, maka kedudukannya lebih rendah daripada hewan. Sehingga tepat sekali apa yang Syekh Nawawi Al-Bantani tuliskan dalam kitab Nashaikhul Ibad, tuba liman kana ngaqluhu amiron wa hawahu asiron. Berbahagialah orang yang akalnya menjadi pemimpin
dan hawa nafsunya menjadi tawanan. Wa wailun liman kana hawahu amiron wa ngaqluhu asiron. Dan celakalah orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin sedang akalnya menjadi tawanan. Apabila akal seseorang telah menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan, maka akalnya akan memandu menuju jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Dan hawa nafsunya akan menolak untuk bermaksiat. Namun jika yang menjadi pemimpin adalah hawa nafsunya, maka akal tidak akan berfungsi untuk berpikir serta merenungkan segala kenikmatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sejak lama Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 43 44, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Am tahsabu an aktsarahum yasmauna aw yaqilun inhum illa kal anami balhum adallu sabila. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak dan bahkan lebih sesat jalannya. Ayat tadi menggambarkan tentang kisah orang-orang terdahulu yang telah binasa. Orang-orang yang menuhankan hawa nafsu dan mengesampingkan akalnya. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala melabeli kaum tersebut seperti hewan ternak dan bahkan lebih sesat jalannya. Semoga kita semua bisa mengendalikan hawa nafsu dan dapat menjadikan akal sebagai pemimpin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin waradana ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaratin wahdil man khadalal muslimin wa tamir a'da'atin wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa
عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.